أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita dapat duduk kembali berkumpul dalam suasana yang mulia, yakni apa yang disebutkan Nabi SAW, yakni taman-taman surga, dan kita berada di tempat yang mulia, yakni rumah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah kesibukan kita masing-masing, hendaknya kita tetap ingat untuk menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu ini adalah sebuah kefarduan bagi kita. Ketika Allah mewajibkan sesuatu kefarduan, maka mengilmuinya juga wajib. Jadi tidak boleh kita dalam beribadah itu asal-asalan, asal kena aja, yang penting mengerjakan. Tapi ternyata tidak sesuai dengan contoh yang diajarkan Rasulullah SAW, maka ini akan menjadikan amal kita itu akan tersia-sia. Karena kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa rajul. Siapa yang melakukan sebuah amalan yang bukan datang daripada kami, maka amalan itu tertolak. Maka apa yang disebutkan bahwa ketika Allah mewajibkan sesuatu kepada kita, misalnya Allah mewajibkan sholat kepada kita, maka mengilmui tata cara sholat itu adalah merupakan juga sebuah kefarduan bagi kita. Jadi ini yang penting, yang kita harus tuntut. Ketika Allah mewajibkan sesuatu, maka mengilmuinya juga wajib. Terkadang kita banyak lalai, kita justru mengambil perkara-perkara yang mungkin itu hanya sifatnya sunat atau sifatnya mubah saja untuk kita menuntutnya. Karena ilmu itu banyak kata para ulama, akan tetapi umur kita itu pendek, umur kita itu sedikit. Maka jangan sia-siakan umur kita untuk perkara-perkara yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang terpenting, bahwasanya ketika Allah mewajibkan sesuatu, mengilmuinya juga wajib. Seperti sholat tadi, maka kita tidak boleh sholat itu asal-asalan. Jadi dari takbir sampai salam itu harus sesuai dengan aturan yang diatur oleh Rasul SAW itu kepada kita. Atau juga harus sesuai dengan contoh yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Karena misalnya seperti tadi kita mengerjakan sholat subuh, ketika mungkin kita mengerjakan sholat subuh mungkin jam 4:30 menit, karena ini belum masuk kan waktu subuh. Tapi bagaimanapun khusyuknya kita sholat, bagaimanapun kita menangisnya sholat, kita niat untuk sholat subuh, akan tetapi waktunya belum masuk, maka sholat subuh kita tidak akan diterima. Karena tidak sesuai dengan contoh. Ada waktu-waktu di mana kita harus mengerjakan sholat subuh, ada waktu di mana kita mengerjakan sholat zuhur, sholat asar, dan seterusnya. Jadi harus sesuai dengan contoh. Kemudian juga permasalahannya juga bahwasanya kita harus mengikuti ketika kita di dalam sholat itu dari takbir sampai salam harus sesuai dengan contoh yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Bahkan untuk perkara sholat ini Nabi SAW sampai mencontohkan kepada para sahabat, beliau mempraktikkan cara mengangkat takbir itu, beliau sampai naik ke atas mimbar. Itu dilihat oleh sahabat. Artinya apa? Rasulullah SAW saking bersungguh-sungguhnya untuk mengajarkan para sahabatnya untuk mengikuti apa yang beliau ajarkan. Karena Nabi SAW tidak ingin para sahabatnya itu melakukan ibadah, khususnya di dalam sholat itu asal-asalan. Itu saking perhatiannya Nabi SAW, beliau sampai naik ke atas mimbar dan itu dilihat bagaimana Nabi SAW itu mengangkat takbir. Yang dijelaskan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau mengangkat takbir itu setantang dengan bahu beliau. Dalam riwayat lain itu setantang dengan telinga beliau. Dan ini dilihat oleh para sahabat bagaimana sholatnya Rasul SAW. Sampai bahkan ketika Nabi SAW sholat dengan sir, artinya ketika zuhur, ketika asar,
para sahabat itu berbeda pendapat. Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat beliau itu beliau membaca surah atau tidak? Sampai seperti itu para sahabat, sehingga para sahabat yang satu mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca surah. Kata mereka bahwasanya yang satunya mengatakan, dari mana kau tahu bahwa Nabi SAW membaca surah? Maka ia mengatakan, aku melihat daripada goyangan jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai itu pun diperhatikan oleh sahabat, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada rakaat pertama dan rakaat kedua di dalam sholat sir, yakni sholat zuhur dan asar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau baca surah. Itu diperhatikan oleh para sahabat. Artinya apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu kepada para sahabat, sahabat juga perhatian terhadap sesuatu tersebut. Artinya tidak asal-asalan. Jadi ketika Rasulullah SAW yang menjelaskan tadi sampai naik ke atas mimbar itu mengajarkan sahabat sungguh-sungguh agar para sahabatnya itu memperhatikan tata cara sholat yang diajarkan oleh beliau. Para sahabat juga sangat sungguh-sungguh perhatian tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat. Bahkan di dalam riwayat itu salah seorang sahabat itu pernah bertanya kepada ibunda Aisyah, karena mereka itu senantiasa bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di majelis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Namun ketika mereka berjalan bersama Rasulullah SAW, mereka hanya sampai di batas pintu rumah Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika di dalam rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengetahui itu hanya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah ketika berada di dalam rumahnya. Dan salah seorang sahabat itu menanyakan bagaimana tata cara ibadahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam riwayat itu ada 3 orang sahabat itu pernah datang kepada ibunda Aisyah menanyakan tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di dalam rumahnya, karena mereka hanya mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di luar rumah, bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau sholat sunat di dalam masjid, bagaimana Nabi SAW ketika mengimami mereka di dalam jamaah. Namun ketika Rasulullah SAW di dalam rumah beliau, mereka tidak mengetahui. Sehingga 3 orang sahabat ini diantaranya adalah dalam riwayat itu Abu Jar Al-Ghifari. Mereka itu bertanya tentang ibadahnya Rasulullah SAW itu di dalam rumah. Sehingga kata ibunda Aisyah, ibadah Nabi SAW kata seperti ini dan seperti ini. Jadi sehingga mereka itu terkagum-kagum. Bahkan dalam riwayat itu khuluqul Quran. Akhlak Nabi SAW seperti Al-Quran. Jadi khuluqul Quran. Jadi seperti Al-Quran. Artinya apa? Rasulullah SAW ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada beliau, beliau adalah orang yang paling banyak melakukannya. Beliau adalah orang yang bersegera untuk melakukannya. Itu Rasulullah SAW, kata ibunda Aisyah. Sehingga dalam riwayat itu pernah dijelaskan bahwa ketika turun, kata ibunda Aisyah, surah An-Nasr, jadi ijazah Nasrullahi wal Fath. Ketika datang kemenangan, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah, memuji Allah dan beristighfarlah, minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Maka kata ibunda Aisyah, ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW di dalam salat beliau, ketika ruku, ketika sujud beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau wahai Allah, kami memujimu dan ampunilah aku, kata Rasulullah SAW. Sehingga kata ibunda Aisyah, ketika Allah mengajarkan sesuatu kepada Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling banyak menyebutnya. Dan ini sebuah pilihan ketika kita membaca di dalam bacaan ruku dan bacaan sujud kita. Boleh membaca subhan rabbil azim, boleh membaca subhan rabbil a'la, boleh juga membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi sebanyak 1 kali. Dan ini dijelaskan oleh ibunda Aisyah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang paling banyak melakukannya. Beliau adalah orang paling banyak untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dijelaskan bahwasanya 3 orang ini pun terkagum
dengan ibadahnya Rasulullah SAW ketika beliau berada di dalam rumah. Sehingga yang satu mengatakan saya akan beribadah sholat sepanjang malam pada bebuburingan. Yang satu mengatakan saya akan puasa siang hari kada berbukaan, maksudnya setiap hari puasa, tapi maghrib makan minum juga. Cuma maksudnya puasa terus hari-hari. Yang satu mengatakan saya tidak akan kawin karena kawin itu akan menghalangi daripada beribadah. Harus mencari nafkah, harus harus menjalani bagaimana mungkin permasalahan di dalam rumah tangga. Kadang bahual dua laki bini jadi mengganggu ibadah. Kadang mau urus anak aja betul-tunjulan misalnya. Ikam aja, apalagi anak halus. Tengah malam asik-asik nyaman guring, anak bangun menangis. Kadang betul-tunjulan dua laki bini, ikam aja kuyuh bana sudah. Nah, ini maksudnya dalam hal ini kata sahabat yang satu, saya tidak akan kawin karena kawin akan mengganggu konsentrasi di dalam beribadah. Sehingga hal ini dikatakan oleh Ibunda Aisyah, diceritakan oleh Ibunda Aisyah 3 orang ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memanggil 3 orang ini. Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Aku, kata Rasul SAW, sholat malam, tapi aku juga tidur. Dan riwayat itu kan Rasulullah SAW beliau beliau tidur di awal malam, beliau bangun di sepertiga malam. Itu Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kadada nang digawe juga limbah isa, baik guring. Dengan niat kita bangun sholat malam, tapi jangan juga guring sampai subuh guring juga. Bangun juga sholat malam, karena ciri-ciri kesolehan itu bangun tengah malam. Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya ketika dia bangun di tengah malam itu. Jadi maksudnya, amun kadada kesibukan apa-apa limbah isa, baik guring aja. Tidak usah melihat sinetron buang-buang waktu aja. Apalagi mohon maaf, umur kita mungkin yang sudah 40, yang sudah 50, yang 60 misalnya, kita itu sisa-sisa umur aja lagi, Pak. Kita ini hendak bulik juga. Jadi kita mempersiapkan bekal aja lagi banyak-banyak. Karena apalagi musim Covid ini, Pak, kita kada benakutani kada. Maksudnya berapa banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah musim Covid ini, Pak. Berapa banyak kawan-kawan kita yang duduk di masjid ini, Pak, duduk bersama kita, sholat bersama kita, namun hari ini mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Bahwasanya jangan kita sia-siakan daripada umur kita, apalagi mungkin umur kita sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6, maka itu sudah masa-masa persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku sholat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku juga tidur. Ada wayahnya aku guring, ada wayahnya aku bangun. Jadi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana tata cara beribadah, tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semangat di dalam beribadah tapi keluar daripada aturan ini juga tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disukai di dalam agama. Karena ada pernah salah seorang sahabat itu, artinya Abdullah bin Amr bin As, dan juga sahabat yang lain juga Abu Darda seperti itu. Beliau itu kalau sholat itu dari awal malam, jadi dari isya sampai subuh itu kada berguringan. Sehingga kuitannya ini mengharitakan, yakni Amr bin As ini mengharitakan anaknya Abdullah bin Amr bin As ini melaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang anaknya ini yang sholat sepanjang malam gak ada berguringan. Itu hari-hari, bukan sekali 2 kali aja. Kalau kita kan mengharitakan anak kan setengah malam belum bulik aja lagi ke rumah, dudukan di atas jembatan penyanyian. Tapi ini anak-anak muda di zaman Rasul SAW, dia semangat giat di dalam beribadah. Dia sholat sepanjang malam karena masih muda, artinya mumpung masih muda. Kalau pada semboyan sekarang ini kan masa muda puas-puasin ya. Puas-puasin maksudnya puas-puasin dalam bermaksiat. Akan tetapi
para pemuda di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka puas-puasin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dari awal malam sampai akhir malam. Hal ini diceritakan oleh Amr bin As kepada Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Amr bin As itu dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abdullah bin Amr, kenapa kau lakukan ini? Kalau kau lakukan ini, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gharat ainuka, maka mukamu itu akan cekung, kuyuhan, kelelahan, keletihan. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya masih kuat wahai Nabi SAW karena saya masih muda. Maka Rasul SAW mengajarkan bahwasanya, kata Nabi SAW, tidurlah di awal malam, bangunlah di sepertiga malam. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana ibadah itu harus mengikuti aturan-aturan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya itu kepada kita. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang Allah wajibkan itu atas kita. Jadi kemudian kata Nabi SAW juga kepada Abu Darda seperti itu. Abu Darda juga melakukan hal seperti itu, beribadah dari awal malam sampai akhir malam. Bahkan Abu Darda itu, beliau pada siang hari puasa terus-terusan. Jadi puasa terus-terusan, hari-hari puasa. Maka kata Nabi SAW dalam riwayat itu, juga kata Salman menasihati daripada Abu Darda, inna likulli syai'in haqqan, setiap sesuatu itu ada haknya. Kata Salman Al-Farisi, sesungguhnya wali nafsi 'alaika haqqan, dirimu punya hak untuk diistirahatkan. Wali zaujika 'alaika haqqan, istrimu punya hak atas dirimu. Wali ahlika 'alaika haqqan, keluargamu punya hak atas dirimu. Fa kullu dzi haqqin haqqah. Maka kata Salman, maka gunakanlah hak-haknya itu masing-masing. Maksudnya jangan juga dalam beribadah itu ngebut dalam beribadah tidak sesuai dengan aturan. Maka diatur oleh Rasulullah SAW, diantaranya kepada sahabat ini, kata Nabi SAW, puasalah 3 hari dalam setiap bulan. Kata sahabat ini, saya masih mampu wahai Rasulullah SAW. Puasalah, kata Nabi SAW, setiap pekan itu 2 kali, jadi Senin Kamis, mungkin tambahannya. Kemudian sahabat ini mengatakan, saya masih mampu wahai Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, puasalah sumud Daud, puasalah seperti puasanya Nabi Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Kata sahabat ini, saya masih mampu wahai Rasulullah SAW. Kata sahabat, tidak ada lagi puasa yang lebih utama daripada puasanya Nabi Daud. Jadi puasa hari-hari, puasa wisal itu menyambung puasa terus-terusan itu dilarang di dalam agama. Meskipun itu baik puasa itu, akan tetapi ketika melanggar daripada aturan itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian, kata Nabi SAW, aku sholat, aku bangun, aku tidur, aku bangun untuk sholat malam. Kemudian kepada sahabat yang satunya, kata Nabi SAW, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, aku berpuasa, aku berbuka. Yang sahabat ini hendak puasa terus-terusan tadi, hari-hari hendak puasa ya. Maka kata Rasul, aku berpuasa, aku berbuka. Ada kalanya kata Nabi SAW, aku berpuasa, ada kalanya aku berbuka. Pernah dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW ketika sholat subuh seperti ini, beliau berzikir. Kemudian ketika masuk waktu isya, waktu duha, Rasulullah SAW beliau pergi mendatangi rumah ibunda Aisyah. Dan Nabi SAW mengatakan, hal tajid ala syai', apakah engkau memiliki sesuatu? Maksudnya adakah makanan? Maksudnya kata Rasulullah SAW. Maka ibunda Aisyah mengatakan, la, tidak ada makanan hari ini wahai Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Pak Iza, ini shaim. Kalau begitu kata Nabi SAW, saya akan berpuasa. Jadi sederhana saja Rasulullah SAW. Kalau ada beliau akan makan, kalau tidak ada Rasulullah SAW beliau berpuasa. Tapi ada kalanya ketika sahabat mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW tidak berpuasa. Jadi ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berpuasa, aku juga kadang tidak puasa. Kemudian kepada sahabat yang satu itu mengatakan, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya saya kawin. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, kata Nabi SAW, dia tidak termasuk dalam golonganku. Maksudnya dia tidak mengikuti contoh beragama yang aku ajarkan kepadanya. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian, ketika perkara-perkara
yang Allah fardukan kepada kita, maka mengilmuinya itu juga wajib. Jadi tidak boleh kita asal-asalan di dalam beribadah, lebih-lebih lagi perkara yang Allah fardukan kepada kita. Seperti sholat tadi juga contohnya, bahwasanya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang sholatnya selama 60 tahun. Jadi bayangkan dia beribadah sholat itu 60 tahun. Namun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang rukuknya tidak sempurna, sujudnya sempurna, sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Artinya apa? Dia tidak tumakninah di dalam sholat. Karena tumakninah itu kan merupakan rukun di dalam rukun sholat. Jadi kalau rukun sholat itu 13, terjadi perbedaan pendapat juga, maka tumakninah itu termasuk di dalam rukun itu. Jadi tumakninah itu maksudnya diam sebentar, Pak. Jangan tergesa-gesa ketika ruku langsung bangkit daripada ruku. Diam sebentar sampai tulang-tulang kita itu kembali kepada semula. Jadi harus tumakninah. Jadi ini penting. Ini yang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya 60 tahun beribadah. Bayangkan, bukan masa yang pendek 60 tahun itu. 60 tahun itu masa yang panjang, Pak. Berapa kita mengeluarkan pengorbanan waktu dan lain sebagainya. Berapa pengorbanan umur kita itu kita keluarkan untuk perkara ibadah 60 tahun di dalam sholat. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan tidak satu pun ibadah diterima. Rukunya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Sujudnya sempurna, rukunya tidak sempurna. Kenapa dia tidak tumakninah di dalam sholatnya? Bahkan hari ini kita lihat ada orang yang sholat kadang dua-duanya sempurna, Pak. Rukunya kada sempurna juga, sujudnya kada sempurna juga, Pak. Jadi diborong sujud. Sekarang kita melihat ada orang itu sholatnya dengan cepat sekali, Pak. Cepat sekali sholatnya. Dan ini juga pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika melihat ada seseorang yang sholat sangat cepat sekali, seperti ayam mematuk baras, Pak. Hendak cepat-cepat tuntung. Maka kata Nabi SAW bahwasanya kalaulah orang ini mati, maka dia mati di luar daripada millah agama Muhammad. Artinya di luar daripada aturan yang diatur oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya dia tidak mengikuti contoh beribadah yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Pernah juga ada salah seorang sahabat ketika di dalam salat dia memberi salam kepada Nabi SAW, kemudian dia salat sunat tahiyatul masjid, kemudian selesai salat dia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi SAW, ulangi salatmu. Kemudian sahabat itu mengulangi salatnya. Kemudian setelah selesai Nabi SAW mengatakan ulangi lagi. Sampai 3 kali dalam riwayat sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah SAW, saya tidak bisa sholat sesuai dengan apa yang kau inginkan. Ajari saya bagaimana tata cara sholat. Maka Nabi SAW mengajari dari angkat takbir, dari ruku, dari sujud sampai salam diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bagaimana perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, agar para sahabatnya mengikuti contoh yang diajarkan beliau kepada mereka. Ketika Allah memfardukan sesuatu, maka mengilmuinya juga wajib. Karena apa yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat daripada Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat, bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi harus kita meluangkan waktu, kan, untuk menuntut ilmu. Harus kita ada jadwal-jadwal di mana kita duduk di majelis ilmu, Pak. Terkadang di masyarakat ini menuntut ilmu itu bukan sebuah kebutuhan, akan tetapi hanya sebuah keperluan aja. Wayah-wayah kada haur, ayo duduk di majelis juga angke urang. Karena wayah-wayah haur kada kawai. Artinya sekena-kenanya aja. Maka ini tidak, bahwasanya menuntut ilmu itu harus prioritaskan. Prioritas pertama itu menuntut ilmu, Pak. Karena menuntut ilmu di dalam riwayat yang lain apa yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalannya untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi ini motivasi kepada kita. Jangan menganggap bahwasanya menuntut ilmu itu hanya sebuah keperluan saja, Pak. Akan tetapi ilmu itu adalah kebutuhan kita. Bahkan apa yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam salah satu bab dalam kitab sahih beliau, al-ilmu
qabla al-qawlu wal amal. Ilmu dulu, mengilmui sesuatu sebelum kita berkata dan sebelum kita mengamalkan sesuatu itu. Jadi ini penting, mengilmui. Jadi ini yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan para sahabiah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabiah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menginginkan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam meluangkan masa bersama mereka, yakni para wanita, untuk mengajarkan ilmu agama. Akhirnya Rasul SAW menyepakati untuk mengajarkan pada hari sekian atau pada waktu sekian dan sekian. Itu sahabiah, perhatiannya para wanita di zaman Rasulullah SAW. Mereka menginginkan agar Rasulullah SAW mengajarkan mereka juga ilmu agama khusus untuk para wanita. Bahkan kalau kita lihat bagaimana perhatiannya Rasulullah SAW di dalam mengajarkan ilmu agama kepada para sahabat di awal-awal Islam itu, bagaimana Rasulullah SAW ketika musyrikin Quraisy itu menyiksa kaum muslimin ketika mendengar ada orang yang beriman kepada kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menyiksanya. Jadi mereka akan menyiksanya. Sehingga Rasulullah SAW dalam suasana sulit, suasana susah seperti itu, Pak. Beliau sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah majelis di rumah Arqam ibni Abi Arqam. Jadi dalam riwayat itu kan rumah Arqam ibni Abi Arqam. Arqam ibni Abi Arqam itu seorang anak muda, kan? Jadi kan tua Sidin. Mungkin umur Sidin itu 20 tahun lebihan saja, Pak. Jadi Arqam bin Abi Arqam. Dan ternyata tempatnya juga di tengah keramaian orang-orang masyarakat Arab dalam perdagangan, Pak. Di samping Bukit Sopa itu dulu, Pak. Itu majelis Arqam bin Abi Arqam. Jadi kada bersembunyi di gunung-gunung Nabi SAW. Jadi bagaimana kecerdasan Nabi SAW, justru di tengah sulit yang demikian rupa, beliau buat majelis mengajarkan kepada sahabat ilmu agama di rumah Arqam ibni Abi Arqam. Padahal pada saat itu situasi yang sangat menegangkan, Pak. Bahkan Umar bin Khattab itu dalam riwayat itu pernah hendak datang membawa sebilah pedang hendak membunuh Rasulullah SAW di rumah Arqam ibni Abi Arqam. Namun ternyata hidayah menyapanya. Justru pada saat itu Umar bin Khattab itu memeluk daripada agama Islam. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang Ulun jelaskan tadi, bahwasanya kita harus memiliki porsi yang banyak untuk menuntut ilmu agama. Kita harus banyak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama, karena ini adalah perkara-perkara akan memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia, dan perkara-perkara akan memberikan kenyamanan bagi kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah menambahkan kebaikan kepada kita, semangat untuk duduk dalam suasana majelis ilmu agama. Salah dan khilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.